Alhamdulillah selama ini penerimaan CPNS setiap tahun hanya guru dan tenaga pendidikan yang tetap dibuka. Yang tenaga lain tidak ada. Anda masih mendengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life, masih di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Masih bersama dengan Pak Prapto Budi, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Dengan tema kita bantuan dari Kemendikbud berupa dana 1,8 juta untuk guru honorer. Dan juga kita udah live di Facebook Onyx Radio Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena kita di sini bukan di India ya. Kalau di India Facebook Onyx Radio India jadinya Pak ya. Iya. Bapak, udah masuk ke segmen 3 kita pagi ini dan kita masih ngebahas soal tema tentang bantuan tentang guru honorer nih Pak. Untuk guru honorer ini misalnya nih Pak, yang sudah bekerja kurang lebih setahun nih, berhak juga mendapat bantuan ini kah Pak? Sepanjang yang itu masih aktif sampai tanggal 30 Juni 2020, insya Allah masih dapat. Karena intinya masih aktif. Artinya kalau pemerintah daerah itu tadi insentif 2 tahun, kalau ini tidak. Yang jadi syaratnya hanya itu tadi, masih aktif, belum warga negara Indonesia, terus masih mengajar begitu dan ada terdaftar di Dapodik, istilahnya itu wajib. Itu wajib. Oke, berarti 1.300-an tadi guru honorer ini insya Allah semua bakal dapat bantuan dari pemerintah. Dari pusat. Dari pusat. Ya, oke, dari pusat. Ya. Ya. Dengan catatan yang itu tadi, mereka harus aktif. Kemudian memang tidak ada pengusulan Mas. Jadi siapa yang dapat kita juga tidak bisa memonitor siapa yang dapat. Nanti setelah pertengahan tahun baru kita mau memonitor siapa yang dapat, siapa yang enggak, sehingga kami sendiri juga mengetahui kenapa kok yang bersangkutan ini tidak dapat, karena belum ada kriterianya yang tidak dapat itu karena kenapa gitu. Berarti ini memang benar-benar tidak ada yang namanya bahwa bukan dari daerah yang mengusulkan, tapi tidak langsung ada, ya. Dari pusat data yang diterima itu yang bakal diberikan seperti itu Pak ya. Oke. Saya mungkin pribadi berpikirnya awal sebelum kita ngobrol seperti ini Pak, guru honorer itu dapatnya ya mungkin sejutaan saja, tidak terlalu banyak. Tapi ternyata dari Bapak sampaikan tadi, alhamdulillah seperti Bang Maulid juga bilang tadi, pemerintah juga memberikan andil luar biasa buat teman-teman guru honorer bahwa mereka juga punya keluarga dengan gaji cuma 1 jutaan kan pasti tidak mungkin dan tidak masuk akal. Tapi nih Pak, kalau untuk Balikpapan saya yakin mungkin daerahnya udah maju, guru-guru honorer juga udah alhamdulillah insya Allah semuanya mapan, bisa dibantu. Tapi mengenai guru di pedalaman nih Pak, kita mungkin keluar dari tema sedikit ya Pak ya. Mungkin Bapak juga punya teman guru honorer yang bekerja di pedalaman yang gajinya pun tidak tahu digaji atau tidak seperti itu. Apakah mereka punya data di pemerintah Pak? Jadi begini, data Dapodik itu adalah data seluruh Indonesia yang diinput oleh seluruh guru atau yang bekerja di sekolah tetapi punya izinnya begitu. Yang menginput Dapodik ini si guru honorer atau dari operator sekolah? Operator Jadi sekolah. Operator sekolah, seluruh sekolah itu kan punya operator masing-masing sekolah. Dari disitulah mereka diinput datanya oleh operator sekolah. Tetapi guru sendiri setelah diinput oleh operator sekolah, dia mempunyai info GTK untuk ngecek apakah yang diinput itu sudah benar apa tidak. Dari masing-masing itu. Jadi memang guru harus aktif juga di IT sehingga apabila tidak aktif mereka tidak akan tahu begitu. Sehingga semua perkembangan ini semua kan lewat IT sekarang. Gitu. Jadi apalagi, semuanya juga harus tahu, tidak menunggu bahwa kan sudah diinputkan Mas, kalau memang belum ada saya nggak tahu, nggak gitu juga Pak ya. Jadi setelah diinputkan oleh operator sekolah kita juga wajib ngecek dan juga untuk melihat langsung nih betul atau tidak data yang dimasukkan, takutnya ada kesalahan karena jika terjadi seperti ini kan susah. Hari Rabu kemarin memang sudah melaunching itu bantuan bantuan subsidi upah BSU itu. BSU? Iya, istilahnya dari BSI, singkatnya BSU itu memang seluruh Indonesia. Jadi waktu itu pakai streaming kita semua disuruh melihat masing-masing apa yang akan disampaikan oleh Pak Menteri, nanti prosesnya bagaimana itu memang sudah ada. Kebetulan 3 hari yang lalu itu. 3 hari yang lalu. Nah, jadi sahabat Onyx, ini mungkin beberapa pertanyaan muncul di masyarakat juga menanyakan bahwa guru honorer dengan bantuan pemerintah 1,8 dari Kemendikbud ini apakah sudah turun atau belum? Dijabarkan oleh Bapak Prapto Budi tadi. Di pertengahan November, minggu kedua Pak ya, itu sudah mulai disalurkan dan ini bukan wewenang daerah. Sekali lagi bukan wewenang daerah, langsung dari Kemendikbud. Jadi tidak ada
pemilihan dari daerah untuk guru honorer ini enggak ada. Ini Nggak langsung data dari Kemendikbud pusat yang langsung menyalurkan. Iya. Di Balikpapan ada 1.300-an lebih untuk guru honorer, untuk PNS 1.400-an juga lebih. Jadi kita harapkan bantuan seperti ini benar-benar bisa dipergunakan dengan baik oleh guru honorer, Pak ya. Oke, Ya, Pak. dan tidak hanya itu, Mas. Oke. Jadi selain bantuan upah minimum itu ada juga bantuan kuota. Oh, kuota. Oh iya, itu betul. dari Kemendikbud juga ada bantuan. Jadi bukan kuota. cuma guru PNS saja Pak yang dapat ya? Iya, honorer guru juga dapat dapat bantuan kuota. Kuotanya sama? Yang sudah diterima itu 3 bulan, jadi sebulan itu 100.000 tapi berupa kuota. Oh, jadi berupa kuota. Guru itu menginput nomor HP-nya masing-masing, termasuk siswa itu dapat, insya Allah dapat semua. Oh, dapat semua. Iya, dapat. Oke, jadi tidak ada lagi yang namanya dibeda-bedakan Pak ya? Iya, sama. Mau dia guru, mau dia honorer atau PNS, perannya baik, perannya sama, semua dapat fasilitas dari negara. Seperti itu Pak ya? Perlu diketahui juga bahwa bantuan subsidi upah tadi itu tidak hanya guru. Jadi untuk tenaga pendidikan yang lain, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga yang ada di sekolah itu dapat juga. Jadi tidak hanya untuk guru. Itu ada yang, kalau seperti itu Pak, ada yang daerah usulkan kah atau memang Enggak, pure memang pusat? dari panduan atau juknisnya bantuan subsidi upah itu kriteria yang akan menerima itu termasuk kepala sekolah yang menjabat jadi guru yang menjabat jadi kepala sekolah dapat, terus TU, tenaga administrasi dapat, tenaga laporan dapat. Bahkan itu disampaikan dosen juga dapat. Oh, gitu. dosen juga Iya, dapat ya, iya. selaku tenaga pengajar Sama, Pak ya? iya sama. Oke Karena Pak, dianggap Balikpapan seperti ini itu. ada nggak sih Pak yang ngerangkap, masih banyak nggak sih Pak sekolah yang ngerangkap kepala sekolah jadi guru juga gitu Pak? Kalau yang di sekolah negeri memang kepala sekolah itu intinya adalah guru, diberi Ya. tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Oh. Jadi utamanya kepala sekolah itu adalah guru. Guru ya? Guru, jadi semua kepala sekolah itu adalah guru. Makanya kepala sekolah kalau tahun 2015 itu masih diberi kewajiban untuk mengajar 6 jam. 6 jam per hari? Per minggu, 6 Oh, jam. per minggu? Iya, per minggu. Tetapi setelah melihat kesibukan kepala sekolah ini, kementerian mengeluarkan itu terkait dengan tunjangan profesinya, Ya. sehingga kepala sekolah tidak diwajibkan lagi untuk mengajar. Karena guru itu kan selain dapat ini tadi 1.800.000 itu dapat tunjangan profesi yang dari pusat juga, tunjangan istilahnya terkenalnya sertifikasi itu lah. Sertifikasi. Iya, itu kan dapat. Kalau Oke, guru baik. swasta dapatnya 1.500.000, 500 tetapi kalau guru negeri sesuai dengan gaji pokoknya. gaji pokoknya Jadi dia. memang sudah banyak lah guru itu mendapatkan. Benar-benar ini Iya. sudah banyak sekali bantuan ternyata diberikan Iya. oleh pemerintah. Dan enaknya guru itu meskipun di pandemi seperti ini mengajar tidak begitu penuh, meskipun lewat Zoom, tidak ada pemotongan sekali dengan gajinya. Gitu. Tidak ada, kan? jadi tetap Ya, berjalan itulah seperti hebatnya biasa. guru, Ya, pemerintah alhamdulillah. menghargai itu. Jadi kita minta juga sekali lagi untuk guru dan juga adik-adik yang belajar dari rumah pun harus lebih tekun Pak ya, karena Iya, tidak ada iya. pengurangan. Yang sekolah pun juga mungkin tidak bertatap langsung dengan guru-gurunya, tapi harapannya dengan adanya proses belajar daring ini lebih bisa membuat anak-anak bisa lebih belajar juga Pak. Betul, Karena memang kadang-kadang tapi- anak-anak kan kalau di rumah kayaknya nggak ketemu langsung sama guru ya bebas-bebas aja Iya, gitu, iya. semaunya dia aja. Tapi semoga aja dengan informasi yang diberikan Pak Prapto pagi hari ini memberikan dan membuka mata buat kita semua juga bahwa alhamdulillah pemerintah sudah memperhatikan teman-teman guru honorer di luar sana yang memang juga berjuang sama berjuangnya seperti dengan guru-guru yang sudah menjadi PNS Pak ya. Betul. Kita masih ada- Ya, kalau guru yang guru honorer itu kan ada nanti menjadi P3K. P3K. Ya, Nah. itu memang setaraf dengan PNS. Tahun PNS. Oke, kita akan bahas nanti di sesi terakhir lagi karena tadi di awal sempat dibahas sama Bapak, tapi untuk mengingatkan kembali sahabat Onyx, apa itu P3K? Bukan bantuan ini Pak ya, bukan kotak P3K lain Pak ya, lain. Ini guru yang mendapat kontrak dari pemerintah juga. Nanti kita akan bahas setelah ini dan di sesi terakhir kita. Tetap di sini di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life, masuk ke sesi terakhir kita untuk Sersan Ngopi serius santai ngobrol pagi-pagi. Masih bersama dengan narasumber kita Pak Prapto Budi. Beliau adalah Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Dan tadi di sesi awal juga telah ada Bang Molly dan telah memberikan tanggapannya juga. Dan yang pasti tema kita masih bicara soal bantuan dari Kemendikbud berupa dana 1,8 juta untuk guru honorer. Setelah dijabarkan oleh beliau segmen per segmen tadi, Rega harap sahabat Onyx yang lagi mendengarkan, yang lagi menyaksikan pun bisa paham tentang guru honorer yang selama ini bekerja di beberapa sekolah yang ada di Balikpapan. Nah, sebelum kita closing nih Pak, tadi sempat ngobrol juga mengenai P3K, program dari pemerintah. Artinya adalah P3K itu
Singkatannya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan perjanjian kerja. Iya, Nah, iya. ini setara dengan PNS kah Pak atau hampir sama? Jadi hak-haknya dan gajinya itu setara dengan PNS. Hak-hak dan gaji setara dengan ya, PNS. Ya, dia Oke. berhak cuti, berhak mendapatkan tunjangan Tunjangan. juga, sertifikasi Baik. tadi juga gitu. Dapat seragam juga kah Pak Korpri? Oh, kalau seragam Korpri itu memang untuk beli sendiri mereka guru-guru itu ya. Ya kan enggak ada istilahnya pengadaan pembelian Korpri enggak ada. Oke, jadi beli baik, sendiri. siap. Hanya saja memang ini diharapkan dengan adanya P3K itu akan meningkatkan ekonomi guru tersebut karena Insya Allah, betul. kalau guru itu seperti di Balikpapan gajinya kalau memang memenuhi syarat tadi 3 juta, tetapi kalau memang P3K sesuai dengan masa kerjanya itu bisa 4 masa bakti juta. dilihat juga Ya, Pak ya. karena di situ nanti akan ada perhitungan untuk masa kerjanya gitu. Ya, dan ini hebat loh sahabat Onyx, kalau biasa pengangkatan untuk guru PNS sampai dengan umur 30. Kalau PNS itu umur maksimal 35 tahun. Maksimal 35 tahun. Tapi kalau untuk P3K Pak sampai pensiun guru itu kan 60, jadi 60. 59 tahun. 59 tahun loh sahabat Onyx. Iya. Jadi ini benar-benar cukup membantu sekali sih kalau Iya. menurut Rega. Ya Pak ya. Hanya saja yang membedakan kalau P3K itu nanti tidak dapat pensiun gitu Mas. Ya betul. gitu aja sih, Tidak dapat pensiun. PNS, ya. Berarti ini sudah dijalankan kah Pak? Atau Ini baru rencana? baru kemarin hari Selasa. Hari Selasa hampir bersamaan dengan bantuan subsidi upah itu akan ada diangkat, waktu itu narasumbernya juga Pak Menteri, dengan Keuangan akan diangkat 1 juta kalau nggak salah, tapi seluruh Indonesia bertahap juga. Oh, bertahap dulu. Hanya saja ini juga yang terdaftar di Dapodik juga. Jadi tidak bisa lagi-lagi ini Dapodik, makanya jangan sampai tidak terdaftar Pak ya. Betul. Nanti di belakangnya marah-marah. Ini pemerintah nggak peduli sama kita, ansip guru honorer Ya, gimana lah? Itu jadi- nggak kedaftar gimana? Jadi akan meningkatkan statusnya lah, tidaknya Betul. gitu oleh guru-guru Jadi honorer. setidaknya sejajar dengan teman-teman Betul, PNS betul, Pak ya. ya. Oke, baik. Bapak, terakhir sebelum kita closing untuk tema kita pada pagi hari ini, bantuan dari pemerintah atau Kemendikbud berupa dana yang diberikan kepada guru honorer. Kalau Bapak sendiri tepat sasaran nggak sih Pak kepada guru honorer ini? Saya kira tetap tepat sasaran karena di samping karena ada pandemi seperti ini, gitu Betul. kan, itu memang ekonomi kita lagi kolab. Kemudian guru-guru yang dulunya mungkin bisa di samping menambah ekonomi dari tempat yang lain, mungkin bisa ke sekolahan, kan ada juga yang guru itu kreatif sehingga dari rumah mempunyai istilahnya jajan kecil mungkin seperti itu kan, yang selama ini kan tidak bisa terlaksana sehingga pemerintah memperintahkan gimana sih caranya supaya guru-guru ini dengan keadaan COVID-19 ini tidak terpengaruh ekonominya begitu. Jadi cocok sekali ini dan tepat itu disampaikan kepada guru-guru bahwa bantuan yang 1.800.000 meskipun itu hanya sekali itu sangat masuk sasaran lah begitu. Tapi benar-benar bisa ngebantu Pak ya. Sangat Paling membantu tidak sekali ya. perekonomian guru honorer di tengah pandemi Ya, seperti mengangkat ini. derajatnya mungkin. Oke, baik, terakhir pesan untuk teman-teman pemuda Kota Balikpapan nih Pak. Apa pesan Bapak? Ya begitu untuk pemuda Balikpapan itu. Jadi kalau guru dulu istilahnya jadi guru itu adalah alternatif terakhir kan, dulu ada istilahnya kalau cari pekerjaan di tempat lain nggak dapat, aku udah, jadi guru jadi aja. udah gitu sekarang ya. Jangan lagi seperti itu karena guru adalah orang berjasa, tanda jasa, tanpa guru pahlawan tanpa jasa, dan itu jangan dijadikan alternatif terakhir untuk mencari pekerjaan. Jadilah itu panggilan, kalau bisa panggilan jiwa sebagai guru, karena kalau jadi guru itu sampai di akhirat pun kita akan tetap dapat amal jariahnya begitu, dan benar, itu Pak. itu. Benar. Jadi ada baiknya memang kalau memang anak-anak muda ingin jadi guru silahkan dari awal sekarang. Dan alhamdulillah selama ini penerimaan CPNS setiap tahun hanya guru dan tenaga pendidikan yang tetap dibuka. Yang tenaga lain tidak ada. Tidak ada ya. Dari tahun selalu ada meskipun kuotanya hanya sedikit. Ya. Tahun ini tapi hanya setiap 100. tahun ada. Setiap tahun ada, insya Allah ada. Dan ini tahun ini juga insya Allah ada. Yang tahun 2019 nanti sudah keluar. Di antara penerimaan CPNS di Balikpapan yang paling banyak adalah guru. Nah, ada 129 guru yang Januari nanti dia harus menerima SK dan turun di sekolah. Wah, luar biasa sahabat Onyx. Jadi sekali lagi jika punya cita-cita, jangan jadikan guru sebagai pilihan terakhir, tapi jadikan pilihan utama, karena yang Bapak bilang juga tadi, guru
adalah benar-benar orang yang bisa memberikan kita pelajaran yang baik juga. Dan guru ini sampai di akhirat pun amal jariahnya masih jalan. Karena ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Betul. Baik, terima kasih Pak Prapto Budi udah hadir pagi ini. Udah memenuhi undangan Sersan Ngopi untuk bisa bertemu langsung dengan Rega di Studio Soto Makanja Coffee and Roastery. Ingat sahabat Onyx. Dan terakhir tadi karena Pak Muhammad yang diundang, beliau tidak bisa hadir, menyampaikan salam buat pendengar semua dan Masika. Terima kasih Bapak, salam balik untuk beliau. Terima kasih, semoga semua tetap sehat Pak ya di tengah pandemi seperti ini. Dan juga buat sahabat Onyx, terima kasih untuk pagi hari ini kita bisa ngobrol langsung mengenai tema kita dengan bantuan dari Kemendikbud untuk teman-teman guru honorer. Semoga bisa bermanfaat. Dan yang pasti jangan lupa dengerin terus Sersan Ngopi setiap hari Rabu jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Hanya di Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Saya Regi Nata pamit dan juga Pak Prapto Budi. Terima kasih untuk semuanya. Thanks for watching and be inspired.